Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bolehkah membaca doa kifaratul majlis setelah membaca Al-Quran? Ini pemahaman dari hadis ya, bahwa Nabi setiap kali melakukan sebuah kebaikan, beliau akhiri dengan doa kifaratul majlis. Butuh dalil yang sharih ya. Ini jelasnya sahih ya, tapi belum sharih. Butuh dalil yang sharih. Apakah beliau dan para sahabat membaca doa kifaratul majlis setelah membaca Al-Quran? Adapun ketika beliau mengakhiri majlis lalu membaca doa kifaratul majlis, sudah jelas itu. Sudah sangat jelas riwayatnya. Bolehkah mencium tangan kedua orang tua? Apakah ini urusan dunia ya? Untuk apa? Biasanya untuk menghormati kan? Tapi yang dicontohkan oleh Nabi terbalik. Ada riwayat Rasulullah mencium tangan Fatimah, putri beliau. Apa Fatimah mencium tangan Rasulullah? Jawabnya, yang antum pernah dengar apa? Rasulullah mencium tangan Fatimah. Tahulah kita dari sini bahwa yang dicontohkan oleh Nabi itu mencium tangan adalah tanda apa? Tanda kasih sayang. Tanda kasih sayang. Ya. Bukan tanda memuliakan, menghormati. Kalau tanda memuliakan, menghormati, ya tentu Fatimah mencium tangan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini terbalik. Justru Rasulullah mencium tangan Fatimah. Apa hukum bagi imam setelah baca Al-Fatihah diam sejenak untuk memberi kesempatan buat makmum baca Al-Fatihah? Tidak tepat. Kalau berhenti sejenak untuk menarik nafas, betul. Kan ada 3 diam yang dilakukan oleh Nabi. Yang pertama, sebelum membaca Al-Fatihah. Tentu baca iftitah agak lama. Yang 2 lagi, sebentar. Apa yang kedua? Setelah amin. Jadi begitu amin, tidak langsung beliau membaca ayat. Diam sejenak. Tentu hitungan detik ya. Tidak memberi kesempatan makmum untuk baca Al-Fatihah. Itu tentu lama. Yang ketiga, sebelum ruku. Sebelum ruku. Ya. Misalnya qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar gitu. Tidak, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. 3 diam yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah membuka acara akad nikah dengan membaca ayat Al-Quran dan artinya? Butuh dalil, saya tidak tahu ya. Seandainya tidak ada, maka kenapa kita tidak mempersingkat saja? Kecuali ada dalil ya. Mungkin ada dalil, saya tidak tahu. Istri kenapa? Anak kenapa? Hah? Mau nyunatin? Nah, terus? Yang baca-baca doa, jangan. Ngasih besek, ngasih makanan kepada siapapun, tetangga, fakir miskin, tentu tidak dilarang. Itu kan bukan ibadah mahdhah. Itu ibadah ghairu mahdhah. Bagus. Jangan lupakan yang fakir, yang miskin, yang jarang makan enak gitu. Jangan kita prioritaskan teman-teman kita yang sudah sering makan enak gitu.
Adapun baca ini, baca itu, tasbih, tahlil, jangan. Itu kan jatuhnya ibadah mahdoh. Ya, atau bisa juga antum undang tetangga-tetangga fakir miskin makan di rumah antum. Silahkan pilih. Bolehkah perempuan ceramah di depan laki-laki dan perempuan tanpa adanya hijab? Sudah tidak adakah laki-laki? Ya. Jadi laki-lakinya ini betul-betul jahil semua. Dia yang paling alim wanita ini. Siapa misalnya? Aisyah, ya kan? Ya Aisyah, di zaman Aisyah juga banyak yang belum, tapi Aisyah tahu apa yang Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud nggak tahu tentang Rasulullah. Maka beberapa tabi'in datang ke Aisyah mendengarkan ilmu dari Aisyah tentang bagaimana cara mandi Nabi, cara Nabi mandi junub, cara Nabi menggauli istri-istrinya dan seterusnya. Itu para tabi'in laki-laki mendatangi Aisyah. Karena memang ya selain Aisyah nggak ada yang tahu gitu. Tapi kalau laki-laki ada yang tahu bahkan lebih alim, ya buat apa? Gitu ya. Kecuali perempuan dengan sesama perempuan. Bolehkah bersalaman dengan paman atau bibi kandung yang murtad? Apakah tetap menjadi mahram? Tentang mahram, iya ya. Cuman murtadnya ini karena apa? Seandainya beliau ini dikucilkan, akan merasa kecil dan kemungkinan besar kembali ke Islam, kucilkan, ya, sampai hidupnya sempit agar dia kembali lagi ke Islam. Bolehkah membayar fidyah dengan beras 1 liter dari sehari puasa yang ditinggalkan? Yang terbaik kita contoh Anas bin Malik. Ya. Anas bin Malik ketika sudah tua renta tidak sanggup lagi berpuasa, di awal Ramadan beliau mengundang 30 fakir miskin. Diberi makan serid, makanan yang cukup mewah ukuran hari itu. Kita contoh beliau saja. Maka satu, undang mereka untuk makan. Makanan yang mengenyangkan. Yang kedua, di bulan Ramadan tersebut, banyak dari kita Ramadan sudah selesai baru bayar fidyah. Tentu ini keliru. Apakah pelaku bom bunuh diri termasuk mati kafir? Kita serahkan kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah. Mungkin telah keluar dari Islam, mungkin belum. Hanya Allah yang tahu. Berdosakah jika kita membunuh ular yang masuk ke dalam rumah? Masuk rumah atau tidak, membunuh ular adalah sunnah. Nabi yang menyuruh kan? Ular, cicak, apalagi kalajengking, anjing hitam. Ini sunnah kita bunuh berdasarkan perintah Nabi SAW. Bagaimana dengan syubhat yang mengatakan bahwa ahli kitab hari ini, Yahudi dan Nasrani, sudah tidak seperti ahli kitab di zaman Nabi? Saya nanya, Nasrani di zaman Nabi sudah menyembah Nabi Isa apa belum? Sudah. Sudah, ayat Al-Quran yang menjadi saksi. Sudah. Yahudi di zaman Nabi sudah mengatakan Uzair anak Allah apa belum? Sudah. Jadi Yahudi dan Nasrani di zaman Nabi sudah sesat, sudah kafir. Justru Islam datang, Allah mengutus Nabi Muhammad SAW
Karena ajaran sebelumnya sudah rusak. Ajaran Nabi Isa sudah dirusak oleh mereka. Maka beliau diutus untuk mengembalikan ke ajaran Nabi Isa yang benar, menyembah Allah satu-satunya. Ya. Maka mengatakan ahli kitab hari ini tidak boleh dinikahi, yang boleh ahli kitab di zaman Nabi, jelas ini keliru. Sangat keliru. Ahli kitab di zaman Nabi dengan ahli kitab hari ini sama-sama kafir. Ya. Bolehkah dinikahi? Ya tadi sudah jelas ya. Wallahu ya. Enggak, ahli bid'ah enggak ya. Kita enggak kenal, kita enggak apa, ada orang mengatakan bahwa siapa bilang Allah punya tangan? Siapa bilang surga neraka itu kekal? Ya, enggak perlu iqamatul hujjah, udah jelas itu ahlul bidah. Jangan ambil ilmunya, gitu aja. Mudah. Yang harus iqamatul hujjah itu mengkafirkan. Ya. Bunuh-bunuhan ya. Membunuh dua-duanya masuk neraka. Hadis yang berbeda. Hadis yang berbeda. Yang antum tanyakan yang kedua itu dua-duanya muslim. Berbunuh-bunuhan. Dua-duanya neraka. Kalau yang saya sampaikan tadi, yang satu muslim, yang satu kafir. Di mana mereka berbunuh-bunuhan? Di medan jihad. Yang muslim membela Islamnya, yang kafir menolak Islam. Lalu yang muslim ini kalah, terbunuh. Mati syahid insya Allah surga. Nah yang kafir ini di kemudian hari masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia ikut jihad pula. Lalu mati di medan jihad, akhirnya masuk surga. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.